Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Di sini saya akan memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa dengan mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada saya, yaitu mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Economic Value of Time. Pendahuluan. Nilai ekonomi waktu mengacu pada konsep untuk mengukur nilai atau nilai waktu seseorang dalam istilah ekonomi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa waktu adalah sumber daya yang langka dan dapat dialokasikan ke berbagai aktivitas yang masing-masing memiliki biaya peluang. Nilai ekonomi dari waktu dapat bervariasi bergantung pada berbagai faktor, termasuk keterampilan, keahlian, dan produktivitas individu. Sebagai contoh, nilai 1 jam dari seorang profesional yang sangat terampil, seperti dokter atau pengacara, mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan 1 jam dari seseorang karyawan tingkat pemula di bidang yang kurang terspesialisasi. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai dari suatu waktu. Yang pertama yaitu ada produktivitas. Produktivitas adalah bagaimana seseorang menggunakan waktu untuk mencapai tujuan dengan menyelesaikan tugas-tugas yang penting. Yang kedua ada prioritas. Memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang paling penting dalam mengatur waktu sesuai dengan prioritas tersebut. Yang ketiga ada pemecahan masalah. Kemampuan untuk mengatasi tantangan atau hambatan yang mungkin muncul dalam penggunaan waktu. Berikutnya yang keempat adalah ada disiplin diri. Kemampuan untuk mengendalikan diri untuk mengikuti jadwal atau rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima ada efisiensi. Efisiensi adalah bagaimana seseorang menggunakan waktu secara efisien dengan meminimalkan pemborosan dan mengoptimalkan proses. Yang keenam ada keseimbangan. Keseimbangan yaitu mengelola waktu dengan bijaksana antara berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan waktu luang. Refleksi dan pembelajaran. Menggunakan waktu untuk merefleksikan pengalaman, mempelajari hal-hal baru, dan mengembangkan diri. Konsep uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, nuqud. Kata ini memiliki beberapa makna, antara lain al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak terdapat kata nuqud dikarenakan bahasa Arab secara umum tidak menggunakan istilah nuqud dalam harga. Mereka menggunakan kata warik sebagai alat tukar yang terbuat dari emas dan ain sebagai alat tukar yang terbuat dari perak. Sebagai alat tukar tambahan, mereka menggunakan fulus atau terbuat dari tembaga untuk membeli barang-barang murah. Selanjutnya itu ada fungsi utama uang. Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran atau tukar-menukar. Uang dapat mempermudah berjalannya proses pertukaran atau medium exchange. Yang kedua yaitu sebagai alat kesatuan hitung. Uang dapat berguna sebagai penentuan nilai atau harga barang sejenis dan sebagai perbandingan antara harga barang satu dengan barang yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat menyimpan nilai atau menimbun kekayaan atau store of value. Uang dapat dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan. Konsep economic value of time. Economic value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dan economic value of time dapat diartikan memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periodik waktu. Dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis time of value of money adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis economic value of time adalah nisbah. Dalam teori ekonomi Islam, diakui bahwa manusia memiliki kebutuhan sesuai dengan fitrah dalam dirinya. Namun, cara yang ditempuh guna memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak bebas boleh melakukan hal apa saja dengan keinginan, karena manusia dibatasi oleh hukum atau syariat dan nilai-nilai diyakininya, akidah dan akhlak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.